asghori, baik hadas yang kecil, wal akbari, atau hadas yang besar. Jadi seorang khotib benar-benar harus sudah suci dari hadas kecil seperti yang bisa membatalkan wudhu, dan hadas besar yang harus disucikan dengan cara mandi. Nah ini, kalaupun kita tidak tahu, kita tidak dosa. Misalnya kita tidak tahu khotibnya itu buang angin, atau seorang khotib dia habis melakukan junub tapi belum junub, kita nggak tahu. Kalau kita tidak tahu, ya tetap memenuhi syarat, tapi yang dosa adalah khotibnya. Artinya kita yang jamaahnya tidak berdosa. Yang kedua, watoharotu, dan bersuci anin najasati, dari najis, fisaubi, di dalam pakaiannya khotib, wal badani, dan badan, wal makani, dan tempatnya. Jadi syarat dua khutbah yang kedua, pakaiannya harus suci, badannya suci, dan tempatnya suci. Pakaiannya suci dalam arti dari sisi fisik, pakaiannya itu sudah dicuci dengan air yang mengalir. Dari sisi batin, pakaian yang digunakan oleh khotib tersebut benar-benar dari uang yang halal, bukan syubhat atau barang curian. Seperti itu pakaiannya. Badannya juga seperti itu. Tempat juga, tempatnya harus suci. Wasatrul aurati, dan syarat dua khutbah menutup aurat. Wasatrul aurati, menutup aurat. Jadi auratnya orang laki-laki itu dari pusat sampai lutut kemarin. Sehingga kalaupun misalnya seorang khotib berkhutbah, dia hanya menggunakan sarung karena ada sesuatu hal, maka itu tetap sah. Wal qiyamu, dan berdiri, alal qadiri, atas orang yang kuasa mampu. Jadi seorang khotib syaratnya ketika membacakan khutbahnya itu harus dalam keadaan berdiri, kecuali tidak mampu. Wal julusu, dan duduk, bainahuma, antara dua khutbah. Jadi antara khutbah pertama kepada khutbah kedua itu syaratnya duduk kemudian berdiri. Berapa lama duduknya? Fauqa tuma'ninati, yaitu sekiranya di atas tuma'nina. Jadi antara khutbah pertama menuju khutbah kedua, khotibnya harus duduk, batasan duduk lamanya itu di atas tuma'nina. As-sholatu, kemudian sholat, al-muwalatu, yang berturut-turut antara dua khutbah. Jadi habis dua khutbah ke sholat itu tidak boleh ada jeda lama. Bainahuma, antara dua khutbah, wa bainas sholati, dan antara sholat. Jadi antara khutbah kedua selesai kemudian sholat itu jedanya tidak boleh lama, harus mualat nyambung, tidak boleh ada selingan apapun. Wa antakuna, dan hendaknya ada khutbah bil arabiyati, dengan bahasa Arab. Bil arabiyati, dengan bahasa Arab. Wa ayyasma'a, dan hendaknya bisa mendengarkan siapa mustami kepada, yaitu kepada khutbah tadi. Arbauna, didengar oleh 40 orang. Jadi syarat yang selanjutnya, khotib itu harus membacakan khutbahnya dengan bahasa Arab. Tetapi menurut ulama masa terakhir, zaman-zaman terakhir ini, diperbolehkan seorang khotib membacakan khutbahnya dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang digunakan umumnya, dengan catatan pada saat membaca ayat suci Al-Quran itu tidak boleh dengan terjemahan bahasa Indonesia. Berwasiat pun dengan wasiat bahasa Arab, membacakan ayat suci Al-Quran juga dengan bahasa Arab, tapi konten atau isi khutbah diperbolehkan dengan bahasa Indonesia oleh ulama mutakhir, dikarenakan supaya mustami atau yang mendengar khutbah itu paham, bisa mengambil manfaat dari apa yang telah diucapkan oleh khotibnya. Dan yang mendengarkan harus 40. Bagaimana kalau ada yang sholat 40 di sana, tapi yang 15 tidur, yang 25 mendengarkan. Nah
ini secara syarat tidak boleh. Sehingga kalau orangnya sudah cukup 40, ya diusahakan 40 orang itu semua dalam keadaan mendengarkan. Ini menurut Imam Syafi'i. Kecuali kalau seseorang itu lebih dari 40 ada 100 dan kita tidak bisa menghitungnya, atau mayoritas mereka mendengarkan, ya kita yakinin yang mendengarkan itu sudah 40. Tapi kalau jamaah imam 40, kemudian 15 atau 10 itu tidur, benar-benar tidur di dalam khutbah tersebut, maka itu tidak sah, ya. Wa antakuna, dan hendaknya ada kulluha, semuanya dua khutbah tadi di waktu duhri, dilaksanakan di waktu duhur. Jadi pelaksanaan membacakan dua khutbah itu dilakukan pada saat waktu duhur. Itu mengenai khutbah kemarin, rukun-rukun khutbah dan juga syarat-syarat khutbah. Sekarang lanjut pasal yang lain atau pasal baru. Faslun, pasal bab. Faslun itu artinya bab atau pasal. Alladzi yalzamu, alladzi adapun perkara, yalzamu yang wajib, apa alladzi lil mayyiti, bagi seorang mayit itu arba'u khisolin, ada 4 hal atau 4 keadaan. Jadi perkara-perkara yang diwajibkan untuk mayat itu arba'u khisolin, ada 4 perkara. Pertama, ghusluhu, memandikan mayat. Kedua, wa takfinuhu, dan mengkafankan mayat. Ketiga, wassolatu alaihi, wassolatu, dan menyolatkan alaihi, atas mayat. Wadafnuhu, dan yang keempat menguburkan mayat. Jadi di dalam ilmu fikih yang wajib untuk mayat itu 4. Kita mengetahui kita semua ini adalah calon-calon mayat. Dimana kalau calon mayat itu kita meyakini secantik apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun pangkat kita, kita nanti bakal diinjek-injek orang di dalam tanah. Dari mulai kepala kaki diinjek berulang-ulang, dan badan kita pun yang kita bangga-banggakan, kita nanti badan kita akan mengeluarkan semua